Oke guys ya, jadi hati-hati ya sama tuyul ya. Ternyata tuyul itu ngeri, bisa berubah jadi apa-apa ya kan. Tengoklah ini video ini ya. Tuyulnya ini lain daripada yang lain, Mang. Kalau yang lain mungkin satu ya. Kalau Pak Joni enggak. Pak Joni melakukan besukan tuyulnya sepasang, Mang. Laki-laki perempuan. Pak Joni ini, Mang, yang dulunya serba kekurangan, anak 4 banyak kan, masih kecil-kecil. Tapi setelah melakukan besukan ini yang berkembang secara pesat, Mang. Yang tadinya sebagai petani, setelah melakukan besukan itu dia menjadi juragan gula, Mang. Atau bandar lah ya, kita sebut bandar aja, bandar gula. Nah, bandar gula Pak Joni ini yang ngambil gula dari para petani, Mang. Dia yang ngumpulin di rumah, pengepul lah intinya. Nah, gula-gula tersebut dia juga jual, Mang, jual sendiri karena dia punya kios di pasar. Di samping dia jualan gula di pasar, dia juga suka ngedrop-ngedropin, Mang, ke pabrik-pabrik kecap tuh yang ada di area situ. Sering waktu, usahanya semakin berkembang, semakin pesat, dia semakin kaya. Tapi ciri khas kekayaan pelaku pesugihan pada zaman itu, Mang, dia lebih menyimpan harta hasil pesugihannya itu dalam bentuk sawah dan pekarangan, Mang. Iya, memang dia punya beberapa koleksi kendaraan yang waktu itu tergolong lumayan, Mang, karena dia punya mobil Mercedes gitu. Si Pak Joni ini, Mang, yang menjalankan usahanya ini istri dan anaknya, dibantu oleh beberapa karyawan yang ada di pasar, termasuk yang ada di rumah juga. Jadi Pak Joni ini kayak nggak punya pekerjaan, Mang. Tapi info dari beberapa warga yang masuk ke saya waktu itu, setiap malam Pak Joni itu selalu keluar, Mang, dengan kendaraannya, mobil tersebut. Dan keluarnya itu nggak yang di daerah atau di desa itu, nggak, yang keluar aja, keluar daerah. Nah, Pak Joni ini juga menjalankan apa ya namanya dulu, sistem KCK apa ya, Mang ya, kredit canda kulak tuh. Jadi ya ijon. Jadi si para petani ini nih diberikan uang dulu, Mang, diberikan pinjaman uang. Jadi si Pak Joni menjaring korban-korban tumbalnya, salah satunya dari petani-petani gula ini, Mang. Jadi sistemnya gini, Mang. Ketika adalah salah satu petani yang punya utang ke Pak Joni dan dia tidak mampu membayar hutangnya, diambillah salah satu keluarganya untuk dijadikan tumbal. Selang beberapa hari, Mang, setelah hajatan dari paman saya dikejutkan oleh teriakan keponakan saya, cucunya Wak Mijan. Mas, sini. Apa? Sini sebentar. Karena saya penasaran juga, ada apa? Sini Mas, lihat. Saya punya anak anjing gitu. Bagus-bagus. Saya belum lihat saat itu, Mang. Mana ada anak anjing bagus gitu. Anak anjing ya anak anjing aja. Enggak, Mas, yang ini lucu katanya, imut-imut. Di mana anak anjing itu? Di belakang. Saya kurungin pakai keranjang. Setelah benar saya cek ke belakang, bener, Mang. Saya lagi asik juga, Mang, liatin anak anjing tersebut. Tapi feeling saya kok kayak ada sesuatu yang aneh tentang dua anak anjing ini, Mang. Iya, bentuknya lucu memang. Memang bener bagus. Walaupun anjing ya, tapi tetap bagus kelihatannya. Cuman nggak tahu ya, naluri saya atau perasaan saya tuh yang mengatakan bahwa ada yang janggal nih tentang anak anjing ini. Terus Om Mijan bilang gini, Mang, kamu tungguin anak anjing ini, nanti ada yang ngambil, kata Om Mijan. Udah aja gitu penjelasannya. Bener, Mang. Selang setengah jam dari Om Mijan bilang kayak gitu, datanglah deg pakai motor Pak Joni nih. Dari kejauhan kelihatan motornya saat itu motor bagus lah, Mang, motor sport. Nggak salam, nggak apa, Pak Joni langsung. Kamu lagi apa di situ? Pak, ini lagi duduk aja katanya. Mana Wak? Ada di dalam. Ada apa ya, Pak? Nggak ada apa-apa. Saya mau ngambil itu anak anjing. Oh, ini punya Pak Joni, kata saya. Iya. Ketus jawabannya. Nggak banyak bicara, nadanya juga ketus. Ya udah, Pak, kalau memang punya Bapak silakan aja dibawa. Ambil aja tuh sama Pak Joni. Yang aneh, Mang, gestur si anak anjing ini tuh kayak anak kecil ke orang tuanya, Mang. Main game block aja tuh. Ketika diambil itu kayak posisi kayak gini nih, diambil kayak gini,
kayak anak kecil ke orang tuanya, nurut banget. Terus kayak apa, ngeluarin bubunyian yang seolah-olah tuh kayak ngerajuk gitu tuh Mang, kayak manja gitu tuh ke Pak Joni nih. Pulang aja Pak Joni, "Dah ya, saya pulang." Gitu. "Oh ya Pak, mangga." Pergi Pak Joni. Selang beberapa saat Mbak Mijan keluar. "Siapa tadi?" kata Mbak Mijan. "Pak Joni Wak." "Kan bener," kata Mbak Mijan, "ada yang ngambil." "Ya terus kenapa? Memang itu punyanya Pak Joni barangkali Wak." "Kamu goblok," katanya. "Nggak tahu aja kamu udah dikasih pertanda kayak gitu." "Emang apa Wak?" "Itu peliharanya Wak, Pak Joni," kata Wak Mijan. "Iya peliharanya hanya, memang benar peliharanya Wak." "Ih masih goblok juga," kata Wak Mijan. "Itu tuh bukan anak anjing," kata Wak Mijan. "Itu tuyul." "Tuyul bagaimana Wak? Orang jelas-jelas anak anjing." Dijelasinlah sama Wak Mijan bahwa anak anjing 2 tersebut memang tuyul. Yang kata Wak Mijan nih Mang nih, jadi ceritanya tuyul tersebut habis beroperasi malamnya kesiangan Mang. Jadi ketika subuh yang seharusnya mereka pulang, mereka nggak pulang, kata Wak Mijan nih. Jadi bangsa kayak gitu tuh ada kelemahannya juga. Ternyata Mang, si tuyul ini ketika beroperasi malamnya, si tuyul ini nemu kepiting Mang. Kepiting yang diikat di belakang rumah salah seorang warga, di tengahnya Wak Mijan lah intinya. Jadi nggak tahu dari mana dapatnya si tetangga Wak Mijan ini dapat kepiting diikat pakai tali, digantungin di belakang rumah Mang. Lah si tuyul ini ketika habis beroperasi pulang lewat rumah tersebut ngedapetin ada kepiting digantung, itu ternyata buat mainan Mang, buat mainan tuyul. Banyak nih cerita-cerita yang beredar seperti ini ya Mang, bahwa tuyul itu juga suka mainan kayak gitu Mang. Termasuk katanya tuyul itu juga suka mainan anak kecil. Maksudnya main-mainannya anak kecil tuh kayak mobil-mobilan gitu, tapi bukan mobil-mobilan yang itu, bukan lah. Intinya masuk ke mainan kayak gitu aja. Ya mungkin ya tuyul itu juga, ya tuyul selama ini yang kita kenal kan anak kecil gitu ya. Nah itu mainannya kepiting Mang kebetulan. Karena keasikan bermain sampai lupa dia pulang. Mungkin ini penalaran saya tapi memang ketika matahari terbit kan dia nggak bisa nih bertahan dengan bentuk realnya. Dia berkamuflase menjadi anak anjing tersebut. Menurut pemahaman saya nih, dibenarkan oleh Wak Mijan. Ya memang kayak gitu. Ini jadi tambah pengetahuan juga buat saya Mang. Bisa juga ya bangsa kayak gitu tuh berkamuflase menjadi anak anjing. Bisa apa aja? Kata Wak Mijan bisa apa aja Mang, termasuk anak burung katanya, termasuk hewan-hewan tertentu lah. Katanya bisa kata Wak Mijan. Kebetulan yang saat itu tuh menjadi anak anjing Mang. Kata saya, oh ternyata seperti itu Wak. Nah, udah tambah pintar kamu sekarang. Pengetahuan baru kan. Selesai aja masalah cerita itu Mang. Tapi Wak Mijan berpesan, coba deh kamu nanti lihat aja, pasti nanti heboh di masyarakat. Heboh gimana Wak? Pasti di daerah sekitar sini nanti akan ada banyak yang hilang uang, karena ternyata Pak Joni ini beroperasi di area sini. Buktinya apa? Ya itu anak anjing yang ketinggalan. Ngeri kan itu, makanya hati-hati ya, jangan sampai kita lakuin inilah, ngeri kali ya. Inilah wassalam lah.